ketika kita terus bekerja, terus bertindak, dalam kelemahan itu kita tidak mau terhakimi orang lain, di situ kuasa Tuhan nyata terjadi. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah tentang orang yang buta sejak lahir. Kita baca dulu ayat 1 dan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Ini sangat menarik sekali. Orang seringkali menilai orang lain berdasarkan apa yang nampak, apa yang kelihatan secara lahiriah. Ada kecenderungan di masyarakat di mana orang-orang itu suka menghakimi orang-orang yang cacat, orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Ketika lahir ada sesuatu yang berbeda dari anak yang lain. Masyarakat langsung menghakimi dia bahwa dia kena kutuk, atau dia pembawa sial, atau dia anak yang tidak diinginkan, atau dia anak haram. Bahkan ada banyak orang akhirnya menghakimi bahwa ini pasti karena dosa ini. Karena dosa orang tuanya, makanya dia lahir cacat. Makanya dia lahir dengan kebutuhan yang khusus, berbeda dari anak yang lain. Ini sebuah kata-kata penghakiman, dan korban dari penghakiman masyarakat itu biasanya sangat melukai hati orang yang menerimanya. Dalam hidup kita pun juga seperti itu. Kalau kita dihakimi orang-orang di sekitar kita, ketika kita gagal, ketika kita tidak bisa maju, nggak bisa berkembang nih, atau ketika kita dari latar belakang keluarga yang miskin, keluarga yang tidak mampu, kemudian dalam pertumbuhan kita, hidup kita miskin terus, hidup kita susah terus. Ada orang-orang tertentu di sekitar kita kadang-kadang juga menghakimi kita. Ini pasti kena kutuk ini, keluargamu kena kutuk ini, atau mungkin kalian berdosa ini, harus bertobat ini. Langsung dihakimi bahwa itu pasti karena dosa. Memang kalau kita pelajari Alkitab, ada penderitaan manusia akibat konsekuensi dari dosa yang dilakukannya. Tetapi tidak semua karena hal itu. Ini ternyata juga terjadi di masa dulu ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika Yesus dan para murid itu sedang berjalan, mereka melihat ada orang yang buta sejak lahir, berarti cacat sejak lahir, punya kebutuhan khusus sejak lahir, tidak seperti anak yang lain. Murid-muridnya pun ternyata punya pandangan mirip dengan pandangan sebagian masyarakat di zaman kita, yaitu langsung menghakimi. Ayat 2 tadi kan kita baca, "Rabi" atau Yesus, siapakah yang berbuat dosa? Orang tuanya atau dia sendiri? Atau perbuatan orang lain? Sehingga dia dilahirkan buta. Mereka langsung menghakimi dengan bertanya kepada Yesus, siapakah yang berbuat dosa? Ini namanya penghakiman ini. Menghakimi orang. Karena gagal, karena cacat, karena ada masalah hidupnya dalam penderitaan, karena dia bangkrut, karena dia alami situasi yang sangat berantakan, langsung ada yang menghakimi. Siapakah yang berbuat dosa ini? Orang lain atau orang tuanya?
melihat orang yang buta sejak lahir, langsung dalam pikiran orang yang ada masa itu, termasuk murid-murid Yesus sendiri, langsung berkata, siapa yang berdosa ya guru ya? Karena orang ini sendiri atau orang tuanya. Langsung yang dipikirin, ini pasti berdosa ini. Ini pasti berdosa ini. Apa jawaban Yesus? Apakah Yesus langsung menanggapi, oh iya karena dia berdosa makanya dia buta. Oh iya karena orang tuanya berdosa makanya ia buta. Ia ini lahir sebagai anak sial, sebagai anak yang membuat celaka bagi keluarganya, sebagai orang yang kena kutuk. Ternyata jawaban Yesus tidak seperti itu. Kita baca ayat 3. Ayat 3 ya. Saudara boleh baca juga yuk. 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa yang dikatakan Yesus ini sangat menarik sekali. Yesus langsung tegas berkata dalam konteks orang buta yang cacat sejak lahir ini. Bukan karena dia buta itu. Bukan juga karena orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Berarti Yesus menegaskan bahwa kamu tidak perlu terburu-buru menghakimi orang. Tidak perlu terburu-buru lalu membuat penilaian kepada orang yang sedang gagal, yang sedang alami kesulitan, yang tidak seperti yang lain, yang hidupnya berantakan. Jangan langsung menghakimi. Jangan. Tetapi kamu harus memahami apa maksud Allah. Kenapa dia lahir dalam keadaan cacat? Jawaban Yesus ini menjadi sebuah penghiburan yang luar biasa bagi orang-orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Bagi orang-orang yang lahir dalam keadaan secara fisik tidak selengkap, tidak sebaik, tidak sesempurna orang lain, atau orang-orang yang lahir dalam kebutuhan khusus berbeda dari orang lain. Ini sebuah penghiburan bahwa ternyata walaupun dia lahir tidak seperti orang lain, secara lahiriah dianggap sebagai cacat, dianggap sebagai punya kekurangan. Tetapi keadaan apapun ketika seseorang lahir, rencana Tuhan, maksud Tuhan itu tidak pernah batal. Ini penghiburan juga bagi kita semua. Kita terlahir di dunia ini tidak sesempurna orang lain kadang-kadang. Mungkin tidak sempurna, mungkin secara fisik kita sehat, kita lengkap, gak ada kekurangan. Tetapi kadangkala ada hal-hal tertentu berbeda dari orang lain. Ada yang terlahir punya orang tua lengkap, ayah maupun ibu. Tetapi ada yang begitu lahir, ibunya langsung meninggal. Jadi dia tumbuh tanpa seorang ibu. Ada juga yang lahir, begitu dia lahir, ternyata ayahnya meninggal atau ayahnya meninggalkan keluarga. Dia terlahir sudah jadi yatim, seorang yatim, tidak punya ayah. Atau bisa juga ketika orang terlahir itu kehamilannya bukan dari hasil pernikahan yang sah. Ketika orang tuanya pacaran, hamil dulu. Atau ketika ibunya hamil karena diperkosa oleh orang lain. Oleh berbagai sebab. Ketika dia lahir, tetap saja itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya sering berkata,
Kalau kita terlahir di dunia ini, tidak peduli siapa orang tua kita, tidak peduli bagaimana keadaan orang tua kita, tidak peduli ibu kita hamilnya dengan cara seperti apa. Kalau sampai akhirnya kita lahir di dunia ini, itu karena Tuhan yang menghendaki kita lahir di dunia ini. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita semua. Jadi cacat atau ketidaksempurnaan secara fisik, atau ada hal-hal yang buruk selama kehamilan ibunya, atau ketika kelahirannya ada banyak tragedi yang terjadi, itu tidak pernah menghapus, menggagalkan atau membatalkan pekerjaan Allah di dunia ini. Jadi setiap kita ini sangat spesial. Tuhan punya rencana yang sangat indah melalui hidup kita. Cacat atau kelemahan yang kita bawa sejak lahir tidak pernah membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Orang bisa lahir cacat dengan berbagai alasan. Karena proses kelahiran kita itu kan melalui proses kehamilan ibu kita. Dan itu juga proses pembuahan dari sel sperma seorang pria yang membuahi sel telur seorang wanita. Sementara pria dan wanita yang akhirnya berhubungan, tidak selalu mereka adalah orang yang sempurna secara fisik. Kadang-kadang ada masalah secara genetik, ada masalah secara kesehatan. Ketika proses pembuahan itu terjadi, ada kalanya akan berisiko anak yang lahir cacat secara fisik. Itu bisa saja terjadi karena alat yang melahirkan kita itu alat yang tidak sempurna. Secara fisik ayah dan ibu kita tidak sempurna. Makanya kadang-kadang dalam proses pembuahan kemudian kehamilan itu bisa saja anak itu akhirnya berisiko lahir dalam keadaan cacat secara fisik. Ketidaksempurnaan alat yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kita di dunia ini tidak akan membatalkan rencana Allah dalam hidup kita, dalam masa depan kita. Bahkan kalau kita perhatikan ayat 3 tadi, justru dalam keadaan orang ini dalam keadaan buta, lahir dalam keadaan buta, Tuhan berkata, alasannya apa? Artinya bukan berarti Tuhan memang ciptakan dia supaya dia cacat. Tidak. Dalam keadaan cacat itu ternyata Tuhan tetap bisa bekerja. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Dinyatakan kepada siapa? Di situ bahkan dikatakan di dalam Dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Harus dinyatakan. Berarti Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan orang buta tadi. Cacatnya, keadaan buta secara lahiriah itu tidak menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam orang buta itu. Yesus menekankan harus, berarti sesuatu yang tidak akan dibatalkan. Sesuatu yang pasti bisa terjadi. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu bisa terjadi. Kita ingat perkataan Paulus. Paulus berkata seperti ini, kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Setelah dia dapat pemahaman bahwa kasih karunia Allah itu cukup baginya, sehingga dia berkata, kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Karena dalam kelemahanku, kuasanya menjadi nyata. Saudara, kita bisa buat kontras. Ini sebuah kontras.
Misalnya, ruangan di mana saudara berada itu lampunya mati, maka ruangan itu akan menjadi gelap. Lalu ada yang membawa korek api. Ketika korek api itu dinyalakan, maka ada api. Walaupun kecil, maka cahaya dari korek api itu akan terlihat cemerlang karena ada di dalam kegelapan. Coba kalau dalam ruangan seperti ini yang terang, saudara menyalakan korek api. Api yang keluar dari korek api itu terlihat, tetapi tidak akan terlihat sangat cemerlang. Itu gambaran yang sederhana. Semakin kita menyadari bahwa kita punya kelemahan, kita semakin sadar bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah. Semakin kita menjalani hidup kita yang dalam kekurangan, ada kelemahan itu, kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan bagi kita cukup. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita tidak perlu marah dengan orang tua. Kita tidak perlu marah dengan siapapun yang menghakimi kita. Tetapi kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan, jalani hidup kita dengan percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Ketika kita terus bekerja, terus bertindak, dalam kelemahan itu kita tidak mau terhakimi orang lain. Kita tidak mau terlalu risau apa kata orang, tetapi kita fokus apa yang bisa aku kerjakan dalam keterbatasan dan kelemahanku itu. Di situ kuasa Tuhan nyata terjadi. Ada keajaiban, ada mujizat Tuhan terjadi. Karena kita tetap percaya kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Walaupun aku punya kekurangan, aku punya keterbatasan. Sayangnya banyak orang Kristen terpenjara dengan kekurangannya ini, terpenjara dengan cacatnya ini. Nah, cacat bisa benar-benar cacat secara fisik, nyata memang cacat secara fisik, tetapi sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah cacat secara batiniah. Tubuhnya sudah oke-oke saja, secara lahiriah oke, tetapi masih ada orang yang merasa cacat dalam tubuhnya. Saya pernah baca sebuah berita bagaimana seorang wanita yang sangat cantik, sangat menarik, bahkan akhirnya dia menjadi ratu kecantikan di negaranya. Diwawancarai oleh wartawan. Wartawan itu berkata begini, "Pasti kamu sangat bangga ya, karena kamu dinyatakan menang sebagai ratu kecantikan. Kamu pasti bangga dengan kecantikanmu. Kamu pasti bangga dengan tubuhmu yang begitu indah." Ratu kecantikan itu jawabannya seperti apa? "Kamu salah. Aku sebenarnya risau dengan tubuhku. Kalau ada kesempatan, mungkin ada bagian-bagian dari anggota tubuhku, terutama wajahku, aku ingin operasi plastik. Nggak menarik. Aku nggak suka dengan beberapa anggota tubuhku. Dengan wajah seperti ini, aku sebenarnya tidak terlalu suka." Itu yang namanya cacat secara hati. Wajahnya sudah cantik, bahkan diakui sebagai ratu kecantikan. Tetapi dia tetap tidak puas dengan dirinya. Dia tetap menolak keberadaan dirinya yang sesungguhnya. Bahkan dia tetap membenci tubuhnya sendiri. Itu namanya cacat secara batiniah. Ini lebih berbahaya. Kalian yang muda-muda, perhatikan ini. Yang lebih bahaya itu bukan karena tubuhmu tidak sempurna. Mungkin kalau penilaian orang
yang perempuan ya, kalian mungkin dianggap tidak secantik yang lain. Secara fisik, mungkin dianggap tidak seideal dengan pandangan banyak orang. Jangan biarkan orang lain menghakimimu dan menyiksa batinmu, sehingga penilaian-penilaian orang itu justru membuat engkau membenci dirimu sendiri, menolak dirimu sendiri. Itu namanya cacat secara batiniah. Itu membuatmu akhirnya memaksakan diri untuk selalu kelihatan sempurna, hanya ingin memenuhi kepuasan orang lain. Itu sebuah kebodohan, karena kita membiarkan orang lain yang mendikte, yang mengatur, dan menentukan bagaimana hidup kita. Kita mungkin memang punya tubuh tidak seindah, tidak sebaik orang lain. Tapi memangnya kenapa kalau misalnya orang lain lebih tinggi dari kita badannya, badan kita lebih mungil, lebih kecil? Memangnya kenapa kalau berbeda? Orang bilang tinggi semampelah wanita cantik. Tetapi bukankah pendek, kecil, mungil itu indah? Iya kan? Mungil itu indah, kecil itu indah, itu kan? Yang tinggi semampai, juga indah. Ada yang riso, terutama yang anak-anak perempuan lagi nih. Kalau tubuhnya sedikit gemuk begitu, sudah sangat riso sekali. Membenci tubuhnya sendiri, karena pengen punya tubuh yang ideal di mata orang. Bukankah kalau kalian gemuk, berarti lebih kuat itu? Ditabrak motor juga nggak akan jatuh. Tapi memangnya kalau tubuh itu langsing, pasti lebih baik. Dan itu membuat orang bahagia. Itu tidak menentukan kebahagiaan. Kalau batin kita sehat, batin kita nggak cacat, baik tubuh kita tinggi atau pendek, tubuh kita gemuk atau langsing, itu nggak akan mempengaruhi sukacita kita menjalani hidup ini. Kita tetap bisa menjalani diri kita, menerima keadaan kita yang sesungguhnya. Nah, kalau merasa gemuk itu nggak nyaman, ya nggak apa-apa, berusaha untuk kelihatan kurus, supaya nggak terlalu berat badannya, supaya lebih lincah, misalnya seperti itu. Tapi bukan karena kita ingin mengikuti apa yang dikatakan orang, supaya kita nyaman dalam pergaulan. Kalau seperti itu namanya cacat secara batiniah. Terima dirimu apa adanya. Kalau ada yang bisa kita ubah, yuk kita berusaha mengubahnya. Tetapi kalau belum bisa, ya sabar dengan prosesnya. Kalau ternyata nggak bisa berubah, terima kenyataan. Memang kita seperti itu secara penampilan lahiriah. Tetap percaya, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Justru di mata orang, kelemahan-kelemahan itu kalau kita bisa terima, itu jadi kekuatan yang luar biasa. Itu jadi kekuatan, karena kuasa Tuhan akan bekerja secara unik, cara luar biasa. Dalam kelemahanku, kuasanya menjadi nyata. Pekerjaan Allah dinyatakan melalui kelemahan kita itu. Jadi tidak pernah menghalangi Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Jangan terlalu risau ya. Saya kan berulang-ulang bilang sama kalian ya, tidak peduli orang tuamu semiskin apa, orang tuamu sebodoh apa, mungkin memang nggak berpendidikan, tinggal di desa, serba terbatas, serba kekurangan. Tetapi kalian harus percaya, kalau kalian sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa membawa hidupmu kepada masa depan yang cerah. Hidupmu bisa berubah, hidupmu pasti bisa diubahkan oleh Tuhan. Jadi jangan biarkan ketidaksempurnaan, ketidakidealan dalam hidupmu menghalangimu untuk percaya ada masa depan cerah yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya justru lewat kekurangan kita nih.
bukan lewat kelebihan kita, lewat kekurangan kita, Tuhan ingin memancarkan kemuliaannya. Kalau kita baca ayat 4 dan 5, itu jelas sekali. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Masalah orang itu kan kebutaan, tidak bisa lihat, tidak bisa melihat. Tetapi Yesus menegaskan, aku ini terang. Berarti kalau Yesus berkata, aku terang, kalau orang buta tadi berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, kalau orang buta tadi akhirnya percaya dan menaruh hidupnya pada ketuhanan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, maka akan ada pekerjaan Allah yang besar, yang ajaib, yang bisa mendatangkan perubahan besar, bahkan mujizat dalam kehidupan orang buta itu. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada masalah, Tuhan bisa membuat matanya yang buta menjadi melek dan bisa melihat terang. Tetapi kalau Tuhan punya kehendak yang lain, setidaknya pasti secara batiniah dia akan sembuh. Dia tidak menganggap kebutaannya itu sebagai kutuk. Dia tidak akan melihat cacatnya ini sebagai sebagai pembawa sial. Dia tidak akan dikendalikan oleh kata-kata negatif penghakiman orang-orang di sekitarnya. Dia akan bisa melihat cahaya terang di hatinya. Kalau dia bisa melihat cahaya terang di hatinya, maka kelemahan tubuh, kelemahan hal-hal lahiriah itu tidak akan pernah menghalangi dia untuk maju, untuk berjuang, untuk meraih masa depan yang terbaik. Setelah mengatakan rahasia ilahi tadi bahwa aku ini terang, jadi nggak ada masalah matanya buta atau matanya melek. Kalau berjumpa dengan aku, dia akan mengalami terang itu. Ayat yang ke-7, yang ke-6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan, ini kan luar biasa sekali. Yesus pertama berkata, aku terang. Yang terpenting itu sebenarnya, orang buta tadi, kalau secara fisik dia tidak bisa melihat, kalau berjumpa dengan Yesus, dia akan batinnya akan mengalami cahaya terang ilahi. Kemudian Yesus mulai memberi perhatian kepada keterbatasan fisiknya. Ini yang nyatakan kuasa Allah itu semakin nyata dalam kelemahannya. Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya ini dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan itu kalau mau menolong, Tuhan itu tidak akan terjebak dengan aturan-aturan yang rumit atau dengan cara-cara yang rumit. Tuhan bisa bekerja dengan cara-cara yang sangat sederhana, hal-hal yang sangat kecil, hal-hal yang kelihatannya tidak pernah diduga oleh manusia. Ternyata hal-hal yang kelihatannya sederhana bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat bagi seseorang yang punya cacat dalam tubuhnya, yang punya keterbatasan dalam tubuhnya. Air ludah yang sudah dicampur dengan tanah kemudian dioleskan di mata orang itu. Pergi ke kolam Siloam. Ketika orang itu akhirnya membasuh wajahnya, membasuh matanya dengan air yang ada di kolam itu,
seketika matanya kemudian bisa melek. Dia bisa melihat cahaya terang yang secara lahiriah selama ini dia tidak pernah lihat. Ada keajaiban, ada mujizat yang terjadi. Penekanannya di sini bukan pada caranya. Saudara-saudara, kalau saudara punya masalah, punya situasi sulit saudara alami itu, jangan hanya fokus kalau orang tertentu, kalau mendak diberkati Tuhan, caranya apa? Oh, caranya dia buka toko. Lalu kita berpikir, oh berarti harus buka toko supaya diberkati Tuhan. Ada yang mungkin didoakan pendeta langsung usahanya lancar. Oh, kalau begitu harus didoakan pendeta. Ada yang mungkin harus dilakukan pelayanan pelepasan. Jangan-jangan ada roh jahat, diusir dulu setannya. Lalu ada orang yang setelah itu usahanya lancar. Lalu kita berpikir berarti harus caranya seperti itu. Salah. Karena Tuhan melakukan cara yang sangat tidak dipikirkan orang. Dia hanya meludah ke tanah, ludahnya diaduk dengan tanah, dia oleskan ke mata orang buta tadi. Basuh di kolam Siloam. Ketika melakukannya sembuh. Berarti penekanan di sini bukan soal cara, tetapi soal Tuhan punya cara tidak terbatas, punya kuasa tidak terbatas untuk mengubah hidup kita, untuk bisa membuat semua keterbatasan kita itu tidak menghalangi kita menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua yang jadi penekanan apa? Ketaatan akan firman Tuhan menjadi kunci bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja mengatasi semua kelemahanmu, mengatasi semua keterbatasanmu, bahkan melakukan keajaiban yang mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, walaupun kelihatannya remeh, walaupun kelihatannya nggak masuk akal, tetapi karena engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu berkuasa untuk menyembuhkanmu, berkuasa untuk menolongmu. Apa yang Yesus katakan, kerjakan dengan penuh iman, dengan penuh ketaatan. Ketika kita mengerjakan seperti apa yang Yesus katakan, mujizat terjadi. Itu yang dialami oleh orang buta tadi. Jadi penekanannya adalah kuasa Yesus tidak dibatasi oleh cara. Kuasa Yesus tidak terbatas, bisa bekerja dengan cara apa saja. Cuma masalahnya, engkau percaya pada firman Tuhan atau tidak? Engkau mau mengikuti firman Tuhan atau tidak? Jadi hambatannya, kenapa tidak terjadi kuasa Tuhan dalam hidup kita, menolong kita, tidak ada keajaiban, tidak ada mujizat terjadi, padahal kita sudah berdoa. Hambatannya di mana? Di hati kita. Seringkali kita begitu kuat logika kita. Masa diolesin oleh ludah? Kan bau. Masa hanya mencuci wajah dengan air di Siloam, masa sembuh? Nah itu kalau orang berbantah-bantahan dengan Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan, itu mengeraskan hati, itu sebuah kesombongan, itu yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja, pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk sungguh-sungguh percaya, berserah, taat, walaupun kadang-kadang keadaannya, apa yang Tuhan firmankan, kelihatannya nggak sesuai logikaku, nggak sesuai apa yang sering aku dengar atau lihat. Walaupun itu bertentangan dengan apa yang sering kita lihat di sekitar kita. Tetapi kalau firman Tuhan dinyatakan kepada kita, belajar, nurut, belajar, taat ketika kita melakukannya dengan iman.
di situ kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara punya masalah apapun, saudara punya situasi sulit apapun, hidupmu bisa berubah. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong hidupmu semua. Amin.